Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Yes, akhirnya 3 pemain diaspora kita yang baru ya. 3 pemain naturalisasi kita yang baru sudah menjalani proses sumpah WNI di Roma, Italia. Ini menjadi kabar baik yang sangat luar biasa karena kita butuh sekali tambahan ketiga pemain ini untuk mengarungi sisa kualifikasi Piala Dunia, di mana kita sekarang sudah punya momentum yang baik untuk mempersulit tim-tim besar ini menuju Piala Dunia. 3 pemain ini adalah Joy Pelupesi, posisinya gelandang bertahan. Dean James posisinya adalah bek kiri dan winger, bek kiri. Dan kiper Emil Audero yang bermain di Palermo, yang akan menjadi pesaing kelas berat dari Martin Paes. Kita tahu kan selama ini Martin Paes tidak ada saingannya ya. Dengan munculnya Emil Audero, maka pesaing Martin Paes ini menjadi kelas berat. Jadi Martin Paes sekarang harus berhati-hati. Kalau dia ngedrop sedikit aja, Emil sudah siap menggantikan. Which is ini adalah tambahan kekuatan yang luar biasa. Ini juga sudah dipuji oleh media-media ASEAN ya, bahwa Indonesia tuh sekarang seserius ini memperjuangkan Piala Dunia. Sudah seserius ini. Jadi kita pun jangan mengecewakan mereka-mereka yang sudah bekerja keras. Sebagai supporter kita harus full support. Nggak boleh banyak berantem, nggak boleh, hindari rasis lah teman-teman. Kurangi rasis, kurangi hal-hal yang merugikan persiapan timnas Indonesia. Gitu ya. Karena dengan segala perjuangan PSSI yang udah sebesar ini, memperjuangkan mereka bolak-balik Eropa untuk mencari pemain-pemain diaspora gitu ya. Untuk mencari, melobi pemain-pemain naturalisasi supaya datang. Ini kan bukan perjuangan yang mudah. Juga untuk 3 pemain ini bukan perjuangan yang mudah. Karena mereka kan di-announce 2 minggu, sekitar 2 minggu ya. 2 minggu sebelum pendaftaran ditutup. Dan pendaftaran hari ini ditutup. Pendaftaran ditutup, itu mereka benar-benar bekerja keras. Karena kan prosesnya ini panjang sekali. Prosesnya kan panjang. Jadi kan dokumen ya kan, dokumen, kemudian presiden ke DPR, ke presiden lagi, baru ke yang ngurusnya, yang ngurus KTP, paspor segala macam, baru sumpah ya kan. Jadi prosesnya kan sangat panjang. Dan dengan proses sepanjang ini yang harus dikejar 2 minggu, menurut gue ini excellent banget sih apa yang dilakukan oleh PSSI. Luar biasa bekerja keras gitu. Jadi ini harus kita apresiasi dan kita harus beri dukungan kepada 3 pemain ini. Supaya kalau mereka benar-benar dipercaya sebagai starter di pertandingan lawan Australia atau Bahrain nanti, mereka punya motivasi lebih karena kita menyambut mereka dengan baik. Dan kita juga harus apresiasi kerjanya PSSI yang luar biasa teman-teman. Applause untuk PSSI. Sekarang ya, alhamdulillah setelah 20 tahun PSSI ini menghadeh sekali ya, PSSI 20 tahun kemarin gitu ya. Tapi sejak era Pak Ibul ya, sekarang dilanjutkan oleh Pak Erick Thohir. Dan juga mungkin kehadiran satu nama. Ini satu nama ini sangat berpengaruh sih. Kehadiran Ratu Tisa. Kan Ratu Tisa yang membawa Sintayong. Ratu Tisa juga yang bekerja bersama Iwan Bule untuk memperbaiki sedikit-sedikit program dari PSSI. Kemudian sekarang Ratu Tisa juga mendampingi Erick Thohir dalam membantu segala masalah yang ada di PSSI. Itu masalah PSSI ini sangat banyak ya, sangat banyak, bener. Ya, gue uraikan sedikit aja masalah-masalah yang rare di PSSI. Pertama, masalah prestasi tim nasional. Sebelum Pak Ibul datang, prestasi timnas anjloknya. Bahkan sempat dibanet sama FIFA. Anjloknya.
Yang kedua, liga kita yang tidak beres. Liga 1, Liga 2, permasalahan wasit, permasalahan mafia, pengaturan skor dan segala macamnya. Yang ketiga, masalah grassroots. Grassroots kita ancur-ancuran. Gue terus terang aja, grassroots kita ini ancur-ancuran. Kenapa kita tuh, ini kan selalu banyak pertanyaannya. Kenapa kok dari 280 juta warga kita kesulitan mencari 11 pemain yang berbakat? Ini jawabannya. Mencari pemain berbakat itu tidak sulit. Yang sulit adalah mendevelop pemain berbakat ini menjadi pemain yang luar biasa. Menjadi pemain bintang. Sekali lagi, yang sulit itu mendevelop pemain berbakat menjadi pemain bintang. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh PSSI era zaman dulu. Developmentnya itu dalam hal apa? Yang paling dasar adalah grassroots. Grassroots itu apa aja? Sport science, fasilitas, kemudian ilmu di SSB-nya, budaya sepak bolanya, gitu ya. Mungkin, dan yang paling penting ya dari semua itu adalah fasilitas. Fasilitas ini tidak terlalu merata di seluruh Indonesia. Makanya gue sempat bilang di video sebelumnya, gue selalu tekankan ini. Di Indonesia ini masih kekurangan 2000 lapangan yang standar nasional. Dan itu butuh beberapa triliun lah untuk membangun semua itu. Itu kan tidak bisa selesai di era Pak Erick Thohir saja. Harus berkelanjutan ya kan, nyicil. Belum budaya sepak bolanya, misalkan di SMA ada kompetisi, di SMP gitu ya ada kompetisi. Kemudian mungkin kan Pak Erick Thohir itu berencananya kan ingin ada setiap daerah tuh ada satu klub yang menampung nanti pemain-pemain berbakat di daerahnya. Pengennya begitu kan. Ya apapun lah bentuk mekanismenya, apapun. Intinya kalau lapangannya ada, budaya sepak bola ini pasti ada kok. Gitu. Dan mafia. Nah, ini mafia ini dari kecil sampai atas ini harus dibereskan. Sekarang gini, mafia liga aja tuh masih ada sampai sekarang. Pengaturan skor. Gitu ya. Di level bawah, di level SSB, di level grassroots gitu ya, di level Asprof gitu ya. Ini pun mafia ada. Kayak orang tua misalkan bayar anaknya untuk supaya ikutan klub padahal tidak terpilih misalkan. Kan itu adalah salah satu bentuk mafia juga. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dihindari mulai dari sekarang. Gitu. Jadi semua stakeholder di sepak bola Indonesia ini harus punya prinsip yang sama. Harus punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya ingin membangun timnas yang solid dan sustain, itu hal-hal kecil kayak mafia di SSB itu harus dihilangkan segera. Karena akan sangat tidak baik untuk perkembangan bakat dari timnas, dari bakat-bakat pemain yang ada. Gitu. Kita kan nggak mau kita terus mengandalkan naturalisasi. Naturalisasi ini kan nanti akan habis. Diaspora ini kan nanti akan habis. Dan kita nggak akan sustain kalau kita nggak punya grassroots yang kuat. Begitu. Jadi itu, balik lagi ke konteks. Selamat datang untuk ketiga pemain ini. Semoga bisa menjadi warga Indonesia yang baik, bisa berkontribusi besar untuk sepak bola Indonesia. Dan sekali lagi semoga di era kalian timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi setinggi-tingginya yang belum pernah didapat oleh timnas Indonesia selama ini. Gitu ya. Welcome.